Sur, Pak. Nur ya. Kalau sur, gua sur. Jabal Nur. Di situ 6 kilo. Karena alhamdulillah saya dengan Pak guru saya juga, Pak Asep Zain Al-Ausaf, itu pernah ke Gua Hiro langsung, Pak. Pagi-pagi jam 4. Kurang lebih 6 kilo. Nah, beliau senantiasa melakukan tahanus. Tetapi tidak full. Kadang-kadang sekian hari full, terus pulang. Kadang-kadang sepekan full di sana dengan perbekalan dikirim oleh Khadijah radhiyallahu anha, terus pulang. Nah, puncaknya malam itu diceritakan bahwa beliau didekap oleh makhluk yang tinggi besar yang baru pertama kali beliau kenal, sampai sesak dada beliau, sulit bernafas sambil mengucapkan Iqra. 3 kali kata-kata Iqra, bacalah. Setiap kali kata Iqra keluar dari terdengar suara, ya, selalu beliau membacanya ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Bukan pertanyaannya apa yang saya baca, bukan. Tapi saya tidak bisa baca. Ma'ana biqari. Didekap lagi Iqra, jawabannya sama. Dilepaskan lagi sampai akhirnya setelah 3 kali baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Menariknya para Bapak dan Ibu, 5 ayat pertama ini 2 kali ada kata Iqra. Nanti apa fungsinya baru kita coba tengok pendapat kalangan ahli tafsir tadi ya, mufassirin. Kenapa 2 kali? Dari 2 kali, seolah-olah ada 2 segmen gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 1. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 2. Jadi Iqra pertama berkenaan dengan khalaq, dengan Allah sebagai khaliq, mencipta. Iqra kedua, posisi Allah sebagai muallim, mengajarkan. Alladzi 'allama bil qalam. Apa ininya? Target akhirnya saya yakin berbeda, tetapi saling terkait. Nah, kembali ke yang tadi. Selepas beliau mengalami peristiwa yang sangat unik sekaligus menakutkan, pulanglah beliau dengan keringat dingin bercucuran. Mungkin kalau pakai bahasa Sunda mah, nonton kesang badang, kesang badang, kesang lembut gitu ya. Kenapa? Karena pertama kali, saya kira kita semua juga sama ya, kalau mengalami sesuatu yang amazing, mungkin juga menakutkan luar biasa, pasti. Makanya di sini beliau langsung ketika pulang langsung zamiluni, selimuti saya Khadijah, selimuti saya. Ini khasyitu, aku takut ala nafsi, aku takut dengan diriku. Ada apa ini? Ketakutannya luar biasa. Itu level calon nabi. Sama orang banyak lebih berat lagi takutnya, mungkin bisa pingsan. Zamiluni, menggigil kedinginan. Nah, disinilah para bapak dan ibu, Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang luar biasa. Lembutnya, kesiapan berkorban. Bapak Ibu bisa bayangkan tadi ya, kurang lebih 6 kilo. Dari Mekah ke Jabal Nur, itu belum naik, Pak. Saya naik. Saya waktu itu masih muda, sekitar 40-an lah ya, 43 lah. Itu ngos-ngosan. Komo yang usia 55, ibu-ibu lagi. Kan Khadijah ibu-ibu kan. Naik Pak, bolak-balik ngirim perbekalan untuk beliau. Bayangkan perjuangannya. Nah, dengan lembut beliau mengatakan ketika situasi batin beliau penuh rasa takut, ma yukhzikallahu abadan innaka la tasalur rahim
wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa tuqriru ad-dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Wahai suamiku, tidak mungkin Allah memberimu celaka atau kesusahan. Tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak. Sebab engkau adalah orang yang selalu menyambung hubungan kekerabatan. Membantu orang yang membutuhkan. Dan seterusnya. Dimotivasi di sini, Pak. Ketika beliau mengalami ketakutan dengan posisi fisik yang seperti tadi. Kalau pakai bahasa guyonan begini, Pak. Bayangkan kalau istrinya cerewet tapi nggak ngerti. Cik saya ge tongkulin wae asup angin tingali ta apa lebih kolot teh saya di beja. Kebayangkan kira-kira, Pak. Manehnya orang geus ripuki ditambah sumber petaka, sumber konflik nggak, Pak? Bisa jadi kan? Tapi beliau paham betul, oh ini suamiku calon seorang yang hebat. Sehingga langsung menempatkan diri. Ma yuhzikallahu abad. Tidak. Allah tidak akan mungkin membuatmu berduka cita. Nah, disitulah akhirnya beliau tenang. Jadi dari sinilah kita sambungkan peran seorang istri ideal ya seperti itu. Terpuruk tetap menjadi supporter. Gitu kan? Bukan sebaliknya, ya. Supporter apapun yang terjadi. Dan ini juga dimiliki oleh Hajar, oleh Hajar ketika Ibrahim alaihissalam harus memindahkan ke Makkah. Ketika ditanya oleh Hajar, wahai suamiku, ini perintah Allah atau keinginanmu? Ini perintah Allah. Maka dengan tegar Hajar mengatakan, idzal la yudayyi'un. Kalau begitu, aku yakin Allah tidak akan menelantarkanku. Di situ jelas persis tadi ya. Baik para bapak dan ibu, itu latar belakangnya kira-kira ya. Nah, memori Khadijah radhiyallahu anha tentu punya wawasan sehingga siapa orang yang layak dimintai pendapat dengan peristiwa ini. Tidak mungkin, artinya bagi saya seorang istri yang punya wawasan pasti langsung oh ya kepada siapa nih saya masih meminta bantuan. Call friend, ya. Call friend siapa nih yang kira-kira tepat dimintai saran, advice-nya. Maka ingat oh ya ada orang yang masih hubungan kerabat namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, masih saudara dekat dengan beliau Khadijah radhiyallahu anha. Maka segeralah datang beliau ke sana kepada Waraqah. Waraqah ini buta, lumpuh, tetapi wawasannya luar biasa tentang kitab-kitab dan sejarah para nabi rasul sebelumnya. Jadi mungkin mereka inilah yang lazim disebut dengan al-muwahhidun, orang-orang yang masih atau al-hanifiyah, ya, orang-orang yang hanif secara akidah. Datanglah ke sana, sesampainya di depan Waraqah sebagai pengantar. Mungkin bahasa sekarang seperti MC kali ya posisinya, Pak. Jadi Khadijah radhiyallahu anha berkata dulu sebelum Rasul. Faqala lahu Waraqah, ya abna akhi, madza taro? Fa'akhbaruhu Rasulullah SAW. Maka diceritakan, wahai anak saudaraku, ini anak saudaramu mengalami sesuatu yang begini-begini. Nanti silakan ceritakan. Jadi beliau nanti langsung ceritakan, Pak. Maka Rasulullah SAW fa'akhbaruhu Rasulullah SAW menceritakan semuanya apa yang beliau alami. Jadi yang menceritakannya bukan Khadijah, tapi langsung Rasulullah SAW. Nah, disitulah kemudian faqala lahu Waraqah. Berkatalah Waraqah, menjawab, mengurai, memberi pandangan mengenai apa yang dialami oleh beliau. Apa katanya? Hadzan namus. Ini namus Muhammad. Namus. Namus itu bahasa Ibrani, kalau nggak salah.
Kitanya sama dengan Jibril tadi. Hadan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Pernah juga Musa mengalami ini. Artinya apa yang dialami oleh beliau menggambarkan bahwa kamu calon nabi untuk umat ini. Tapi ada peringatan di sini, Pak. Ya laitani aku nafiha jaz'an. Andai kata nanti saya masih hidup dan kuat, gagah perkasa, idh yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu akan mengusirmu, aku akan membela. Kata-kata ini menunjukkan ada keyakinan apa? Bahwa beliau sudah jadi nabi. Kata-kata bahwa aku akan membela-mu. Itu sudah menjadi bukti bahwa Waraqah sudah syahadat. Sebagian besar mufassir mengatakan bahwa pernyataan bahwa aku akan membela-mu, menolongmu kalau aku masih hidup, itu pertanda bahwa beliau sudah syahadat, mengakui beliau sebagai nabi. Haza ummati, untuk umat ini. Sayangnya sebelum beliau mengalami penentangan dari umatnya, wafat duluan. Jadi beliau belum sempat melihat bagaimana kaum beliau yukhrijuk, gitu, mengusir, menentang. Dan faktanya benar. Nanti diperkuat banyak surat. Antara lain Al-Anfal ayat 30. Itu menyebutkan setidaknya 3 target, ya. Kalau target pertama ditangkap hidup-hidup. Target kedua diusir. Target ketiga dibunuh. Itu kata Al-Anfal 30. Berarti prediksi yang disampaikan Waraqah terbukti beberapa tahun berikutnya. Itu yang dialami oleh beliau. Kita barangkali pada Bapak sebagai pengantar mengenai gambaran tadi, ya. Nah, dari klasifikasi surat, Al-Alaq termasuk Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Kalau saya mengambil tentang nama dulu, ya, setidaknya ada 3 nama surat ini di kalangan ulama. Yang pertama Iqra, Bismi Rabbik. Yang kedua Al-Alaq, dan yang ketiga Iqra. Mungkin di masyarakat awam, masyarakat umum, yang paling terkenal yang mana? Iqra. Jarang menyebut Al-Alaq. Karena kebanyakan kita kalau menyebut nama surat pasti di awal. Surat bukan Al-Ikhlas, Kulhu itu ya sama. Gitu ya. Surat Tabat, ya. Surat Ar-Ra'aital, gitu kan. Karena memang yang diambil yang pertama. Ya. Banyak gitu. Tapi ada juga yang pas sesuai dengan nama tadi. Ya. Kemudian Al-Alaq dibagi dalam beberapa segmen. Saya mengutip pandangan Sayyid Qutb tentang pembagian segmen ini. Ada 5. Segmen pertama ayat 1-5. Ayat 1-5, titik beratnya itu kalau saya tadi ucapkan di awal 2. 1-2 itu berisi tentang tauhid khuluqiyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu tauhid khuluqiyah. Tauhid penciptaan. Tauhid yang sangat mendasar di sana. Membangun kesadaran asal usul diri beliau dan diri seluruh manusia. Yang kedua, masih segmen 1-5, ya. Yang kedua adalah bentuk kemurahan Allah. Tidak sekedar menciptakan, tapi ada proses ta'lim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi 3 ayat yang kedua itu menggambarkan kemurahan Allah, akram. Akramnya Allah berupa apa? Berupa pemberian pengetahuan alias proses pembelajaran yang harus ditempuh manusia. Sehingga malam ya'lam, sesuatu yang tadinya tidak tahu,
menjadi tahu. Oke, saya komentari dulu tentang kalimat allama bil qalam yang berkaitan dengan ilmu atau keilmuan ya. Dari ayat yang saya coba dekati, saya, Bapak, Ibu, kita semua itu mengalami dari sisi ilmu ya, mengalami 2 kali tidak tahu dan sekali tahu, itu pun kalau mau. Pertama, tidak tahu. Nanti berujung tidak tahu lagi. Kita lihat nanti ayatnya masing-masing. Saya coba ekspor ke kalian, itu yang tadi saya katakan. Mungkin waktunya agak lama gitu. Jadi tidak tahu dulu. An-Nahl 78. An-Nahl 78 menyebut kata Allah, nukhrijukum, kami keluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an. Dalam keadaan tidak tahu. Pasti mungkin, Pak. Pasti mungkin tidak tahu itu. Pasti. Dan sudah kita lewati. Oke. Yang kedua, tidak tahu lagi. Di mana? Al-Hajj ayat 5. Al-Hajj ayat 5. Ada satu masa, entah kapan, kita tidak tahu. Di mana kita pasti mengalami tidak tahu lagi. La ya'lam. Kita, seseorang itu akan mengalami tidak tahu. Tapi boleh jadi tidak semua orang. Karena kalau usianya sampai katakanlah 90, nah itu pada waktu tertentu ada masanya mengalami tidak tahu. Kalau wafatnya tidak sampai usia segitu, tetapi wafat lebih dulu, sesuatu yang mendadak, itu berarti dilewati. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tidak tahu yang pertama dan tidak tahu yang kedua itu terbebani? Atau mukallaf? Banyak ahli tafsir mengatakan itu sunatullah yang bisa menjadi sesuatu yang meringankan. Tidak tahu di awal itu pasti karena memang belum ada proses. Tidak tahu di akhir itu keringanan. Bahkan dianggap tidak berdosa. Kalau misalnya, maaf Pak, ayah saya mengalami kondisi seperti ini. Beberapa bulan sebelum meninggal. Sama sekali, kita menyebutnya maaf pikun ya. Quran menyebutnya dengan istilah ardalil umur. Itu sholat subuh jam 3 ditanya. Ya, belum subuh sekarang, udah tadi. Belum, waktunya belum, nanti. Udah tadi, Masya Allah. Bingung kan Pak? Ketika sekarang sholat duhur ya, belum. Udah tadi, udah azan. Belum, sama Pak. Jadi terbalik-balik. Ya Allah, ya Allah. Aduh, gimana meyakinkan. Malah ketika, maaf ini ya, ketika dari toilet lupa pakai celana keluar, ya pakai, diam aja Pak. Astagfirullah. Itu mengalami ketidaktahuan lagi. Astagfirullah. Itu kira-kira Pak. Ya, kondisi seperti itu, dan kondisi inilah yang disebut ghairu mukallaf, tidak terbebani. Karena apa? Masuk kategori, maaf, bahasa hadisnya fikihnya majnun kan kategorinya. Ya, kategorinya tanda kutip. Oke, nah yang menentukan di mana? Tengah-tengah. Proses menjadi tahu. Jadi tidak tahu, yang kedua pasti tidak tahu lagi untuk beberapa orang. Yang menentukan pertanggungjawaban adalah ketika di antara ini menjadi tahu. Karena itu surat Fatir ayat 37, kalau saya mengutip ayat ini, saya meyakini hidup itu belajar sebetulnya. Di dalam belajar ada unsur berpikir nggak? Ada kan? Ada unsur mengingat. Jadi hidup itu belajar, berarti berpikir iya, mengingat iya. Di situ. Kenapa? Karena di ayat 37 itu diceritakan begini. Memang ayat ini menerangkan mengenai cerita orang yang disiksa di neraka. Singkatnya begini, wahum yastorihun,
mereka menjerit fiha, di dalam neraka. Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kunna na'mal, kami berjanji untuk beramal soleh. Biasa kan Pak ya? Kalau sudah seperti itu, betul nggak? Ada janji-janji yang disampaikan. Nanti kalau sudah terpenuhi, lupa lagi. Sama kan? Ada anekdot. Kalau belum jadi anggota DPR, sering baca ayat kursi. Sudah dapat kursinya, lupa ayat. Semacam begitu. Ya kan, faktanya begitu. Sebelum jadi janji banyak, sudah jadi lupa, dan seterusnya. Nah, ketika orang ini berjanji kepada Allah akan beramal soleh sebagaimana selama ini mereka tinggalkan, Allah bertanya balik, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fiha? Bukankah kami sudah memberimu umur untuk belajar, untuk berpikir dengan orangnya yang mengajar? Yaitu lupa saya ya Allah. Jadi bagi saya berumur itu belajar. Berumur itu belajar, berumur itu berpikir. Jadi seumur hidup ya nggak boleh berhenti. Terus saja. Makanya kita kenal hadisnya. Talabul ilma itu minal mahdi ilal lahdi. Saya kira sepakat gitu ya. Kemudian itu segmen. Yang kedua 6-8, orang yang lupa daratan karena merasa dirinya serba cukup. 3 ayat ini sekaligus ancaman Allah kepada orang yang merasa cukup tadi. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. 3 ayat ini saja sudah bisa menggetarkan hati bahwa mangga kita nggak usah menjadi bagian dari orang yang istagna. Tapi nanti ada hadis yang maknanya positif, unik. Sama-sama disebut istagna, tapi konteksnya beda. Ya. Jadi ada istagna yang positif, ada istagna yang negatif. Apa bedanya itu nanti kita akan bahas. Yang ketiga, 9-14 merupakan tindak lanjut dari orang yang istagna tadi. Ketika sudah dapat dikuasai oleh istagna, lantas ada orang yang dianggap rival olehnya, apa yang dilakukan di sini? Menghalangi orang yang dianggap sebagai rival. Wah, ini bahaya. Kalau dia muncul, pengaruh saya turun. Jadi soddu gitu. Ini bahaya sekali. Dan ini dalam konteks apapun selalu ada orang-orang yang seperti tadi. Jadi dia tidak cukup dengan kata istagna, tapi menghalangi, menghambat potensi yang bagus. Gitu. Dia hilang legowo, hilang sikap ikhlasnya. Nah, siapa yang punya sifat itu? Kebanyakan mufasir namanya menyebut Abu Jahal. Insya Allah nanti kita bahas. Yang terakhir adalah ancaman yang tegas dan pasti yang Allah sampaikan kepada orang yang suka melampaui batas tadi. Misalnya lewat kata-kata gini, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Jangan begitu. Jadi kata kalla itu nanti kita dekati ya dengan tafsir tadi ya. Apa sih fungsi kalla? Bahasa Sundanya gitu, tong gitu. Sama apa ya? Jangan begitu. Kalla itu bisa. La ilam yantahi. Jika dia tidak berhenti melukai kekasihku. La naswa'an bin nasya. Aku tarik dia ubun-ubunnya. Demikian kencang. Jadi cara mencabut nyawa orang seperti ini akan berbeda dengan yang mukmin. Itulah ancaman Allah. La nasfa'an bin nasya. Nasiyatin kadzibah. Tapi sekaligus ada peringatan kepada Rasul, la tuti'hu. Gitu ya. Kamu jangan ikuti dia Muhammad, biarkan saja. Wasjud waqtari. Nanti di sana. Para bapak rahimakumullah, sudah hisab? Hisab dulu saja. Oke. Baik. Jadi mungkin baru pengantar, nanti kita masuk ke sini. Mungkin di
cut off dulu kali, soalnya tanggung enggak. Demikian para Bapak, sesi pertama. Insya Allah kita lanjutkan pada berikutnya. Mulai ayat 1. Barakallahu